wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Teknisi Abal-Abal. Channelnya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya waktu memperbaiki komputer saya ini. Ini namanya si Kukut teman-teman. Komputer jadul saya ini. Dulu dia pakai Windows XP, sekarang saya akhirnya dia pakai Windows 8. Nah, tapi waktu itu dia sempat no signal teman-teman, ini keluar no signal terus di sininya, dan saya perbaiki. Nah, saya akan bagikan pada saat saya memperbaiki komputer atau PC ini apa yang terjadi sama komputer saya ini. Tapi sebelum itu saya mohon pada teman-teman untuk tekan tombol subscribe, like, dan silakan berkomentar di bawah, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalau saya upload video baru teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Baik, mari kita langsung ke video pada saat saya memperbaiki PC. Nah, ini teman-teman PC-nya, PC jadul teman-teman. Saya masih pakai dual core ini. Nah, ini tampilannya no signal terus. Kita coba colokin dulu aja ya. Kita lihat nih masalahnya apa ini. Nah, ini kita nyalain dulu si PC-nya. Kita lihat tampilan di monitornya sebentar ya. Kita lihat dulu tampilannya. Nah, kita matiin aja dulu monitornya, kita nyalain lagi. Nah, aduh, di luar hujan gede nih teman-teman. Nah, teman-teman, itu masalahnya. Sekarang kita matiin aja dulu ya si PC-nya ini, CPU-nya kita matiin dulu, kita cabut aja lah stekernya. Kalau kayak gini PGA biasanya teman-teman, tapi kita nggak usah berpikir ribet aja dulu. Yang penting kita sederhana kalau dalam memperbaiki teman-teman ya. Kita coba bersihin aja dulu ya. Nah, ini ini saya masih pakai motherboard Asus P5G41 TMLX ini serinya teman-teman. Kita sekarang cabut-cabutin aja dulu si kabelnya, kabel harddisknya sama kabel power buat harddisknya. Ini saya pakai harddisk 3 biji teman-teman. Ini PC jadul jadi si harddisknya juga kecil-kecil ini. Bahkan sistem saya pakai Maxtor yang 40 GB kalau nggak salah ini ya. Nah, kita cabut-cabutin aja dulu ya si kabel harddisknya, karena biar lebih aman. Nanti kalau kita coba kita tes nyalain, si harddisknya nggak ikut nyala mati, kita coba nyalain, kita coba, jadi nggak harddisk, nanti harddisknya bisa rusak juga. Nah, ini kabel patahnya, kabel powernya juga saya cabut. Nanti kita coba cabut RAM-nya atau memorinya. Nah, ini sama prosesornya juga nanti kita cabut. Kita cina aja itu dulu ya. Pokoknya kita berpikirnya sederhana aja dulu teman-teman. Kita cabut aja dulu memorinya, kita mau bersihin, buka memorinya, RAM-nya juga ini masih jadul teman-teman, masih 1 GB ini Pigen dulu kalau nggak salah ini saya. Nah, nanti kita bersihin si pin outnya itu, yang kuning itu pakai kontak cleaner, atau teman-teman kalau nggak punya pakai penghapus juga boleh. Nah, ini saya cabut dulu kabel PGA-nya. Nah, ini fan prosesornya kita cabut dulu. Ini ada penguncinya, ada 4 biji. Kita buka dulu satu-satu. Kita angkat fan prosesornya. Nanti prosesornya juga kita akan angkat. Kita bersihin prosesor sama konektor LGA 775 nya kita bersihin nanti. Ini kita coba angkat aja dulu ini si fan-nya. Penguncinya kita buka. Nanti soket buat power fan-nya ini kita buka juga, yang tertancap ke motherboard. Kita buka dulu si fan. Nah, ini udah kebuka. Nanti pendingin ininya juga kita bersihin ya. Nah, ini ada pengaitnya, soket LGA 775 nya kita buka dulu, pengaitnya, penguncinya. Nah, itu. Nah, ini rumahnya ini dari besi stainless ini. Kita buka juga ini si rumah penutupnya, penutup soket LGA nya. Nah, ini prosesornya baru kita bisa angkat nanti. Nah, si prosesornya ini ada lekukannya teman-teman, atas sama bawah, jadi nanti kalau pas kita masangin lagi harus disamain si lekukan itu. Nah, si lekukannya ada di atas sama di bawah lekukannya. Nah, di sini nih. Nah, di situ satu, sama di bawah satu, sama di soketnya juga sama ada lekukan, ada tonjolan. Berarti kalau di soket di prosesornya ada lekukan, di soketnya ada tonjolan. Berarti, nah, nanti kalau kita masangnya harus dipasin itunya lekukannya. Kita akan bersihkan ini dengan menggunakan kuas dan juga dengan kontak cleaner Thunder aja teman-teman, yang murah ya.
Nanti kalau buat teman-teman yang nggak ada kontak cleaner, bisa pakai itu aja teman-teman, bisa pakai apa namanya, penghapus. Si pin outnya itu yang kuning-kuningnya itu dibersihin aja. Nah, kita pasangin aja dulu ini si selangnya, si pipanya buat ngebersihinnya biar pas, biar nggak boros juga itunya. Nah, kita semprot dulu soket LGA 775 nya, lalu kita bersihin pakai kuas biar karatan atau ada debu-debu bisa keangkat. Nah, sekarang udah disemprot, kita coba dikuas dulu ya supaya keangkat si kotorannya. Nah, ini si slot memorinya juga itu kita semprot dulu, sama kita bersihin dulu ya. Habis kita semprot, nanti kita pakai kuas juga. Nah, ini biasanya kalau pakai kontak cleaner, kalau ada kotoran-kotorannya bisa langsung bersih teman-teman, bisa keangkat biasanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini masalahnya bisa selesai ya, masalah no signal itu. Nah, ini sekarang si RAM-nya juga, memorinya kita bersihin, si pinnya itu seperti yang udah saya bilang tadi di depan di awal. Teman-teman kalau yang nggak punya kontak cleaner bisa dibersihin. Nah, itu si pin out yang kuning itu yang saya semprot pakai kontak cleaner itu bisa digosok pakai penghapus aja teman-teman, bisa nanti bersih pakai penghapus juga. Nah, ini bolak-balik kita semprot, nanti kita bersihin juga. Nanti nasi minyak berlebihnya, nanti kan ini ada minyak berlebihnya tuh teman-teman. Nah, itu harus kita bersihin nanti pakai tisu biar nggak berceceran. Nah, ini RAM-nya juga udah kita bersihin. Nah, sekarang kita tinggal prosesor dual core-nya juga kita semprot aja, kita bersihin juga. Nah, itu juga sama teman-teman, pin outnya bisa teman-teman kalau nggak punya kontak cleaner bisa dihapus aja teman-teman, pakai penghapus digosok aja gitu, yang pin out yang kuning itu yang saya sapu-sapu pakai kuas ini bisa dibersihin. Nah, sambil ngebersihin ini teman-teman, saya mau ingatkan buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya juga, tombol loncengnya juga, biar kalau ada kalau ada video baru ada pemberitahuan buat teman-teman. Dan juga kalau mau kritik, saran juga silahkan, atau mau request misalkan tolong dong bikinin video perbaikan apa gitu, boleh, silahkan. Yang terutama yang saya tunggu ada saran-saran atau kritik, silahkan. Barangkali pasti banyak kekurangannya sih di video ini ya. Nah, ini sekalian motherboardnya kita bersihin juga ya. Soalnya kadang suka males teman-teman bersihin motherboard ini. Sekarang mumpung sekalian dibongkar, kita bersihin sekalian pakai kuas aja. Kalau ada sih pakai pipet yang kayak blower itu, disemprot itu teman-teman pakai angin. Nah, ini RAM-nya ini udah dibersihin. Sekarang kita minyak berlebihnya itu nanti kita bersihin pakai tisu aja ya teman-teman sebelum kita pasang. Soalnya ini minyak berlebihnya agak cukup lumayan banyak ini, bekas tadi kita semprot. Nah, kita coba bersihin aja dulu ya pakai tisu teman-teman, dicocol aja, digosok juga boleh, yang penting bersih. RAM ini udah lama teman-teman, saya PC ini dari tahun 2010 ini, pokoknya jadul ini. Memorinya juga masih 1 GB. Nah, ini kita bersihin dulu minyaknya, nanti kita pasangin. Nah, RAM-nya ini kan saya pakai DDR3 teman-teman, jadi dia ada lekukannya sedikit ke kanan. Nanti kalau pas masangin ke slotnya itu juga harus dipasin lekukannya teman-teman. Nah, ini lekukan ininya nih, nah dipasin sama itu yang di slot DIM-nya itu, slot memorinya itu. Nah, kita pasangin dan kita pastiin penguncinya itu sampai terkunci, terdengar bunyi tek atau klik. Nah, itu tek, nah kayak gitu. Nah, itu udah terkunci, sampai harus terkunci biar aman. Nah, sudah, RAM-nya sudah kita pasang. Sekarang tinggal prosesor
dual core nya kita bersihin juga minyak berlebihnya. Nah, kita lap-lap dulu ya. Nanti di soketnya juga sama, kita lihat dulu ya, kalau kebanyakan ada minyak berlebihnya juga kita bersihin dulu di itunya. Tapi teman-teman kalau pakai penghapus ini kita nggak usah bersihin minyak lagi, tinggal gosok-gosok, paling bersihin sisa-sisa penghapusnya, karetnya itu kita bersihin. Nah, ini di soketnya juga berlebih. Hati-hati teman-teman ya kalau bersihin soketnya ini, soalnya kan berupa jarum-jarum, jadi kalau ada yang patah aja nanti ya innalillahi teman-teman. Prosesornya nggak bakalan kebaca ini. Harus bisa-bisa kita harus ganti motherboard nanti ya. Harus hati-hati aja kita dalam membersihkan soketnya. Nah, kita sapu-sapu aja, kita pakai kuas, kita sikat-sikat biar kotorannya pada pergi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah lakukannya, ini harus disesuaikan ya biar ngepas dia masuk, terkunci di itunya, di soket LGA 775 nya kita pasangin. Nah, rumahnya nanti kita tutup, rumah stainlessnya langsung kita kunci pakai kuncinya, klik. Nah, sekarang kita pasangin pen prosesornya. Karena pendinginnya bersih, nggak usah kita ini. Harusnya mah ini saya pakai pasta teman-teman, biar si pendingin aluminiumnya itu nempel ke itunya, benar-benar nempel. Tapi karena saya nggak punya pasta, jadi saya tempelin langsung aja lah. Nantilah kalau saya udah punya pastanya, nanti saya cabut dulu bentar, saya tempelin pasta. Harusnya saya tempelin pasta ini penguncinya harus benar-benar masuk teman-teman, biar dianya kencang juga, si pen prosesor ini nempel di motherboardnya, nggak goyang-goyang prosesornya. Jadi si prosesornya juga benar-benar nempel ke pendingin, jadi dia dingin, nggak terlalu panas. Penguncinya dulu kita tekan, langsung kita putar. Nah, kalau udah semuanya terkunci, baru kita pasangin kabel buat power pen-nya ini. Nah, si power pen ini ada 3 warna kalau nggak salah, ini hitam, merah, sama kuning kalau nggak salah. Yang hitam merah itu buat positif negatifnya, yang kuning itu sensornya. Jadi dia kalau panas muter, si power yang masuknya juga semakin gede, jadi pen yang muternya kencang. Kalau dia dingin prosesornya, dia muternya juga pelan si pennya ini gitu teman-teman. Jadi ada kabel sensornya itu. Kalau buat pen prosesor. Kita kunci dulu, ini belum kencang ini. Nah, udah kencang kayak gini, baru kita bisa pasang kabel buat powernya ini. Sebentar, kita harus benar-benar terpasang kencang sampai klik. Nah, ini udah terpasang kencang, udah oke. Nah, ini si harddisknya jangan kita pasang dulu deh, karena kan biar aman, kita mau tes aja dulu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini aja, dengan cara membersihkan aja, masalahnya bisa selesai. Sekarang kita coba aja, kita nyalain dulu si PC ini. Nah, kita coba sekarang, kita colokan ke si stekernya ini, ke stop kontak. Udah kita nyalain. Sekarang kita nyalain. Kita lihat. Nah, itu pen prosesornya udah nyala, udah muter. Nah, sekarang kita coba lihat tampilan di monitornya gimana nih. Acernya udah keluar. Masih no signal teman-teman. Apa ya, nanti kita coba lihat lagi nih. Kita lihat bongkar lagi, ternyata masih no signal teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya punya punya casing Simbada agak gede, ini bukan beda sama yang lain, jadi si ininya saya pindahin aja motherboardnya ke sini teman-teman, biar lebih leluasa. Ini saya bener-bener ini lagi. Nah, ternyata teman-teman setelah saya ini, maaf, nggak ini video itunya pas saya coba-coba dia ini, ternyata harddisk sistemnya ini teman-teman yang bermasalah. Ternyata harddisk Maxtor yang 40 GB ini, saya coba pakai harddisk yang lain, pasang ini, dia jalan. Nah, ini makanya saya beli ini yang Samsung, ini second, ini saya beli online, dia cuma 56.000. Samsung 160 GB ini saya beli 160.000 ini di online. Nah, ini saya mau coba ganti. Saya juga udah beli buat CD installernya, saya beli CD Windows 8, saya juga beli CD buat drivernya.
Nah ini CD Windows Installer 8 yang full pack ini. Nah ini CD buat driver yang multinya ini. Ini saya beli online ini. Ini saya mau, ternyata dia jalan teman-teman. Pas saya ganti pakai, saya cobain pakai harddisk yang lain yang ada sistem Windows XP nya itu jalan. Harddisk Maxor-nya itu kita cabut. Nah saya nggak tahu ini kenapa bisa kayak gitu, tapi kejadiannya kayak gitu. Seperti yang saya bilang, kadang kerusakannya sama, penyebabnya bisa beda kan. Nah ini saya coba pasang dulu nih harddisk Samsung nih. Nanti saya mau pasang pakai harddisk Samsung. Si harddisk Maxtor-nya ini udahlah kita buang aja ini, nggak kepake. Masalahnya dari situ, ternyata harddisk Maxtor-nya bermasalah. Akhirnya dia tampilannya jadi no signal. Nah ini harddisk Samsungnya udah saya pasang. Nanti saya mau pakai harddisk ini Samsung. Ini yang dua ini masih yang jadul ini, yang harddisk atas sama bawah buat data sama buat software saya simpen di situ. Nah ini motherboardnya masih yang dulu ya, yang masih P5G41 TMLX keluaran Asus ini teman-teman ya. Cuman saya pindahin aja ke sini. Nah, ini maksudnya yang bermasalah udah nggak saya pasang. Sekarang kita coba tes nih si PC-nya, tapi harddisknya nggak saya pasangin. Ini buat ngebuktiin bahwa PC-nya ini udah nyala sekarang teman-teman. Cuman sayang video pas saya nyoba-nyoba pakai harddisk yang lain, yang sistem yang lain, nggak kerekam. Jadi ya, tapi ini udah jalan nih, nggak harddisk. Nah itu udah bunyi nit. Nah itu udah masuk berarti. Nah lihat tampilannya udah masuk teman-teman, berarti si PC-nya ini udah nggak ada masalah teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, itu tadi video pada saat saya memperbaiki PC ini. Ternyata kerusakannya bukan di PGA ya, waktu dia keluar dengan signal itu ternyata di harddisknya ini, harddisk Maxtor ini yang rusak. Dan saya udah ganti dengan Samsung, dan alhamdulillah sekarang udah jalan. Dan semoga video ini bermanfaat bukan buat teman-teman semua. Nah demikian teman-teman, video perbaikan ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like, dan juga silakan berkomentar di bawah untuk memberikan saran. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, agar kalau saya membuat video baru ada pemberitahuan buat teman-teman. Dan teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf, saya di sini bukan untuk menggurui, saya di sini untuk berbagi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.